Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat datang Siang. di podcast Dialog Kebangsaan. Indonesia adalah rumah besar kita, beragam suku, agama, bahasa, dan budaya bersatu dalam satu nama, Indonesia. Namun, di tengah arus informasi yang begitu cepat dan berbagai peristiwa viral yang terjadi, kadang rasa cinta tanah air itu diuji, bahkan perlahan terlupakan. Melalui podcast ini, kami mengangkat tema sudut pandang, sebuah upaya sederhana untuk mengingatkan kembali bahwa mencintai Indonesia tidak selalu harus dengan hal besar, tetapi bisa dimulai dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Halo semua teman-teman, selamat datang di Sudut Pandang. Hari ini topik kita agak berat, tapi dekat banget sama anak muda sekarang. Merah putih di era global. Pilih Indonesia atau pilih dunia. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, tentu akan lebih baik jika kita saling mengenal. Saya ingin mengajak teman-teman peserta diskusi untuk memperkenalkan diri secara singkat. Silakan. Izin memperkenalkan diri. Nama Franky Ari, unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Musirawas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sriati, unit kerja Kabupaten Musirawas, Kecamatan Sutakarya. Oke, halo guys. Perkenalkan, nama saya Rike Nyutami, biasa dipanggil Rike. Saya bekerja di Puskesmas Langit. Selamat sore, nama saya Putri Sania Nurul Jana, biasa dipanggil Putri ataupun Sania, dari Instansi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinas Kabupaten Lahat. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Mari kita mulai dengan fenomena brain drain. Rike, adik kamu sekarang ini kan lagi di luar negeri. Ada yang bilang kerja di luar negeri itu tidak nasionalisme. Gimana nih tanggapan Rike? Oke, langsung ngegas gitu ya, Kak. Iya Jadi, dong, oke, biar baik. semangat. Jadi Kak, menurut saya nasionalisme itu kan bukan soal GPS kita ada di mana. Di era global ini kan kita bawa nama baik Indonesia ya, Kak. Jadi seandainya kalau beliau sukses di luar negeri ya yang banggakan nama Indonesia juga. Siap, seru banget nih. Kalau Mbak Sriati ada tanggapan? Tapi tuh kalau semua orang terbaik kita keluar, siapa yang bangun infrastruktur dan sistem nasionalisme di sini? Jangan sampai kita cuma jadi penonton kesuksesan negara orang pakai tenaga kita alih kita sendiri. Yang akhirnya dapat memicu pergeseran nilai nasionalisme dengan fokus meniru gaya dan cara menggunakan bahasa saja sudah berbeda. Wah, keren banget nih Mbak Sriati. Gimana nih menurut Kak Franky? Ada pendapat Kak Franky? Menurut saya, secara data ini dilema klasik. Di suatu sisi ada pengiriman remitansi yang besar ke negara asal. Tapi di sisi lain kita kehilangan talenta. Masalahnya sering karena di dalam negeri belum siap menampung skill tinggi mereka. Baik, terima kasih Kak Franky. Nah, menyambung hal tersebut, sekarang ini kan lagi rame wacana kewarganegaraan ganda buat diaspora. Nah, ini Mbak Saniah nih, menurut pendapat Mbak Saniah yang lagi belajar di luar negeri nih, gimana nih? Jujur ya, ini dilema terbesar buat aku. Aku cinta Indonesia, tapi kalau soal riset dan mobilitas, hidup rasanya lebih gampang di luar. Andai ada kewarganegaraan ganda, aku nggak perlu putus sama tanah air, cuma demi ngejar karir. Mantep. Mbak Sriati kayaknya mau ngomong nih. Ya. Kalau menurut aku sih, aku nggak agak skeptis ya, soalnya loyalitas gimana kalau ada konflik kepentingan antar negara,
kamu berdiri di mana, nasionalisme itu butuh komitmen tunggal, bukan mendua. Apalagi mau sekedar asal bicara, butuh dong tindakan nyata bahwa kita lebih berperan di negara kita dibandingkan negara lain. Baik, terima kasih Mbak Sariati. Kak Brengki ada komen? Menurut pendapatku, sebenarnya banyak negara maju yang sudah menerapkan ini untuk menarik kembali talenta mereka. Ini bukan soal bagi-bagi kesetiaan, tapi soal mempermudah kontribusi tanpa sekat birokrasi. Baik, seru banget nih diskusinya. Kita mulai lagi dengan loyalitas ke negara. Aku boleh ke Mbak Rike ya. Jadi menurut Mbak Rike nih, apakah loyalitas ke negara berarti kita harus mengorbankan peluang global? Kalau menurut saya pribadi, Kak, itu tuh kayaknya bukan suatu pilihan deh, mau milih loyalitas negara atau mau milih mengorbankan peluang global. Kayaknya bukan pilihan. Karena dunia ini kan sekarang tuh borderless ya, Kak. Jadi kita itu bisa loyal ke Indonesia dengan cara jadi jembatan investasi atau ilmu pengetahuan itu bisa dari luar ke dalam. Itu Kak, kalau menurut aku. Ya, bener banget, bener banget. Mbak Sriati gimana kalau menurut Mbak Sriati? Kalau menurut aku sih tapi jangan sampai jembatan itu cuma jadi alasan buat nggak pulang-pulang ke Indonesia. Indonesia loh butuh orang yang mau berkubang di lumpur masalah kita, bukan cuma kasih saran dari jauh saja. Baik, Mbak Sania ada tambahan? Mungkin masalahnya bukan soal harus memilih yang mana, tapi soal timing. Kita keluar belajar, cari pengalaman, terus mikir gimana caranya balik ngasih dampak ke Indonesia dengan cara apapun yang kita bisa. Baik, terima kasih teman-teman. Sangat menarik sekali. Jadi dunia adalah lapangan bermainnya, tapi Indonesia tetap menjadi rumahnya. Mau dimanapun kita berada, pastikan langkah kita mempunyai jejak untuk bangsa. Kita masuk lebih dalam nih topiknya. Masih penasaran sama Mbak Rike nih. Apakah standar nasionalisme seorang masih relevan jika diukur hanya berdasarkan tempat tinggal atau warna paspor di abad ke-21? Oke Kak, jadi di era digital dan mobilitas tinggi sekarang ini, standar nasionalisme itu berbasis geografis menjadi kurang relevan ya. Karena kan nasionalisme itu lebih tepatnya tuh melalui kontribusi dan impact ya Kak. Jadi seseorang yang tinggal di luar negeri, namun mendirikan yayasan pendidikan di desa terpencil di Indonesia sekalipun, itu atau ilmuwan yang mematenkan penemuan atas nama Indonesia, kayaknya itu jauh lebih nasionalis daripada mereka yang tinggal di Indonesia di dalam negeri tapi melakukan korupsi atau merusak tatanan sosial. Nah, kalau untuk paspor, itu misalnya paspor seringkali itu kan dipandang sebagai alat kerja untuk mempermudah mobilitas profesional. Loyalitas emosional dan budaya tidak bisa dihapus hanya dengan selembar dokumen, walaupun dokumen itu tuh legal. Jadi nasionalisme di abad 21 ini adalah tentang what do you do for your country, bukan tentang where do you sleep tonight. Itu Kak, kalau menurut aku. Weh, keren banget nih. Ada highlight yang aku suka banget quote-nya. What do you do for your country? Bukan where do you sleep tonight gitu ya. Ya. Oke. Aku mau ke ini nih Mbak Sania. Ini jika Indonesia ingin talenta globalnya pulang gitu ya, back to Indo, apa hal yang mendesak yang harus diperbaiki di kitanya? Apakah itu gaji, birokrasi, atau eh, inovasinya? Silakan. Sebenarnya banyak orang Indonesia yang ingin balik. Namun, yang bikin ragu tuh ide-ide segar sering mentok di birokrasi yang ribet atau kalah sama dengan senioritasnya. Akhirnya, inovasi keburu mati sebelum sempat dicoba. Buat peneliti dan pengusaha, kepastian hukum dan dukungan riset juga krusial. Mereka butuh rasa aman untuk bereksperimen di Indonesia. Gagal lalu mencoba lagi tanpa harus takut disalahkan.
Solusinya, Indonesia perlu punya ruang-ruang khusus buat inovasi, tempat di mana birokrasi dipangkas, ide dihargai, dan kemampuan benar-benar dipakai untuk menyelesaikan masalah nyata. Dengan begitu, talenta global bakal merasa puas ataupun merasa pulang ke Indonesia itu bukan langkah mundur, tapi justru langkah maju. Baik. Baik. Jadi pulang ke Indonesia itu bukan langkah mundur tapi langkah maju, gitu ya. Kira-kira. Kita berharap semoga ini akan menjadi peluang kita untuk teman-teman yang di global tetap menjaga nama baik Indonesia dan bisa baik ke Indonesia dengan memperbaiki yang ada di sini. Saya simpulkan dari diskusi kita ini bahwa dilema antara Indonesia dan dunia sebenarnya adalah sebuah spektrum, bukan pilihan hitam atau putih. Menjadi warga global tidak otomatis menghapus jati diri sebagai orang Indonesia. Kuncinya adalah kolaborasi. Mereka yang di dalam negeri menjaga rumah, sedangkan teman-teman kita yang ada di luar negeri membukakan pintu dan jendela agar Indonesia bisa melihat dan dilihat oleh dunia. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya ingin Kak Franky nih untuk closing statement diskusi hari ini. Silakan Kak Franky. Baiklah, izin menambahkan ya, menurut pendapat saya secara pribadi mengenai topik yang kita bahas ini, kelebihan menjadi TKI hubungannya dengan kebanggaan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pertanyaan ini sangat menarik dan penting. Kelebihan menjadi TKI dalam kaitannya dengan kebanggaan berbangsa dan bernegara Indonesia memang ada, tetapi sifatnya paradoks dan kompleks. Analisisnya yang dibagi menjadi dua perspektif, kebanggaan yang terbentuk dan refleksi yang kritis. Perspektif yang pertama itu kebanggaan yang terbentuk atau kelebihan yang membangun citra bangsa. Dalam konteks ini, kelebihan TKI bisa menjadi sumber kebanggaan kolektif jika dilihat dari kontribusi dan karakter mereka, yaitu yang pertama sebagai soft power dan duta budaya Indonesia. Kebanggaan berbangsa ketika seorang TKI dihormati karena dedikasi dan karakter baiknya, mereka secara tidak langsung meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia. Mereka adalah duta publik yang sesungguhnya. Yang kedua, sebagai pahlawan devisa yang tangguh. Yang ketiga, sebagai manifestasi semangat gotong royong dan kemandirian. Sedangkan kelemahan menjadi TKI hubungan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam pandangan perspektif kedua, yaitu refleksi kritis atau kebanggaan yang terpatahkan. Di sisi lain, fenomena TKI justru sering mengoreksi kebanggaan kita dan memunculkan pertanyaan mendasar tentang harkat dan martabat bangsa. Kebanggaan yang terkoyak oleh kerentanan dan eksploitasi. Yang kedua, cerminan kegagalan pembangunan dan lapangan kerja di dalam negeri. Yang ketiga, stigma buruh rendahan versus martabat bangsa. Jadi kesimpulannya, hubungan antara menjadi TKI dengan kebanggaan berbangsa dan bernegara adalah hubungan ambivalent. Apa itu ambivalent? Adalah kata sifat yang menggambarkan perasaan atau sikap campur aduk, bertentangan dan simultan terhadap seseorang, objek atau situasi yang sama, seperti perasaan benci sekaligus cinta. Di satu sisi, ketangguhan, pengorbanan, dan kontribusi finansial TKI patut dibanggakan dan dihormati sebagai bagian dari perjuangan hidup rakyat Indonesia. Mereka adalah pahlawan ekonomi keluarga yang mencerminkan daya juang bangsa. Di sisi lain, fenomena TKI juga seharusnya menjadi cambuk dan introspeksi bagi bangsa dan negara. Kebanggaan sejati akan lahir ketika jumlah TKI menurun karena tersedia lapangan kerja layak di dalam negeri. Yang kedua, kualitas TKI meningkat dari sektor informal ke formal dan profesional. Yang ketiga, perlindungan hukum dan martabat mereka dijamin sepenuhnya oleh negara, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri. Jadi kita boleh bangga pada individu TKI yang berjuang dengan gigih, tetapi kita tidak boleh bangga pada sistem dan kondisi yang menciptakan kebutuhan untuk menjadi TKI dalam kerentanan. Kebanggaan berbangsa yang sesungguhnya adalah
ketika tidak ada lagi warga negara yang harus pergi meninggalkan tanah air dengan resiko tinggi hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sekian, terima kasih. Wah, keren banget nih Kak Frankie closing statementnya. Baik teman-teman sekalian, ada satu hal yang menarik dari diskusi kita, bahwa cinta tanah air bukan sekedar slogan, melainkan sikap dan tindakan nyata. Mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, hingga berkontribusi sesuai dengan peran kita masing-masing. Bangga menjadi bangsa Indonesia berarti siap menjaga nilai-nilai kebangsaan dimanapun kita berada. Karena sejatinya Indonesia kuat bukan karena perbedaan yang diseragamkan, tetapi karena perbedaan yang disatukan. Semoga dialog hari ini dapat menumbuhkan kembali rasa cinta, kepedulian, dan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih teman-teman, Kak Frankie, Mbak Sani, Oke. Mbak Rike, Mbak Setiati yang sudah berpartisipasi pada sore hari ini. Saya selaku moderator izin undur diri. Sampai jumpa di dialog kebangsaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Audio Jungle.